Seminggu ini tak ada yang lebih heboh dibandingkan putusan Mahkamah Konstitusi soal minimal usia untuk menjadi capres atau cawapres. Aturan lama mengatakan mereka yang bisa menjadi capres atau cawapres minimal usianya 40 tahun. Setelah putusan MK, maka mereka yang belum usia 40 tahun sejauh pernah atau tengah menjadi kepala daerah, mereka pun bisa dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Ketika MK membuat putusan itu, di Indonesia saat itu ada 22 kepala daerah yang usianya memang di bawah 40 tahun. Dengan sendirinya 22 kepala daerah ini potensial untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Satu di antara mereka adalah Gibran Rakabuming Raka, dan memang benar ujungnya Gibran pun akhirnya resmi sudah menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Pro kontra pun terjadi, setuju tak setuju pun meluas di kalangan pakar hukum, civil society, politisi, dan tentu saja para buzzer. Tapi sebenarnya secara persentase, bagaimanakah opini publik mengenai putusan MK ini? Maka kita mulai dengan data. Survei LSI DNIJA yang dikerjakan hanya beberapa hari saja setelah putusan MK itu melalui quick survei, survei cepat atau telesurvei, survei yang menggunakan telepon dan handphone. Ini hasilnya, ternyata publik yang mendengar putusan MK ini hanya 37% saja. Tidak banyak publik yang mendengar putusan ini karena memang itulah wajah dari pemilih Indonesia yang kaum terpelajar yang tamat SMA, D3, S1, S2, S3 itu totalnya hanya 10% saja. 60% dari pemilih kita ini hanya tamat SD dan hanya tamat SMP. Dan tak semuanya dari pemilih ini yang peduli pada politik. Lebih banyak lagi mereka yang tak terlalu peduli pada politik, sehingga yang mendengar putusan MK hanya 37% saja. Dari yang mendengar, ternyata ini datanya, yang setuju dengan putusan MK lebih banyak, yaitu 59,5%. Yang tak setuju hanya 36,5%. Jadi lebih banyak yang setuju dibanding tak setuju dengan putusan MK. Apa alasannya? Yang tak setuju alasannya adalah MK membuat norma baru, padahal norma itu adalah wilayahnya DPR dan Presiden. Seharusnya MK hanya menolak saja atau membenarkan saja norma yang ada, bukan menambahkan norma baru seperti bahwa mereka yang pernah menjadi kepala daerah walaupun di bawah 40 tahun bisa mencalonkan. Kedua juga dikatakan ini adanya konflik of interest yang besar antara ketua MK dan mereka yang diuntungkan dari putusan ini. Ketiga juga alasan yang tak setuju adalah terlalu kuat nuansa politiknya. Sebaliknya yang setuju mengatakan ini bagus, justru memberi kesempatan lebih besar lagi kepada generasi muda yang di bawah 40 tahun sejauh mereka menjadi kepala daerah. Dan mereka katakan juga bahwa pemimpin nasional di negara lain juga banyak yang berusia di bawah 40 tahun. Inilah pro kontranya, tapi putusan MK sudah keluar, final dan mengikat, maka dalam demokrasi kita terima itu sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A.